Shalom, nama saya Debra Tumiwa Makawalang. Hari ini saya akan bersaksi tentang anak saya, Paul Tumiwa, yang disembuhkan dari ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD merupakan gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak, ditandai dengan sikap yang hiperaktif, sulit fokus, dan melakukan tindakan impulsif lainnya. Saya tahu bahwa Paul mengalami ADHD dari seorang psikolog di sekolah preschoolnya, yaitu saat dia berusia 5 tahun. Tetapi saya tidak pernah menindaklanjuti penanganan kasus ADHD pada Paul ini. Tingkah lakunya sangat mengganggu banyak orang di sekelilingnya. Pernah di suatu pernikahan, saat pengantin akan memasuki ruangan, semua perhatian yang tadinya tertuju kepada pengantin teralih kepada Paul yang menimpuki para tamu dengan es batu kecil-kecil dari ice carving. Bisa kebayangkan hebohnya saat itu. Bahkan pernah Paul hampir digampar orang karena mencelakakan anaknya. Banyak orang menyebutnya troublemaker, destroyer, anak nakal, dan kata-kata negatif lainnya. Sebagai seorang ibu, of course hal ini membuat saya sangat-sangat sedih. Dan pada usia 7 tahun, saya membawa Paul ke dokter. Ini diharuskan karena kewajiban dari sekolahnya. Kalau tidak, Paul tidak dapat melanjutkan sekolah. Dokter menyatakan bahwa Paul memang positif ADHD dan harus minum obat 2 kali sehari. Sampai kapan, dokter pun tidak dapat menentukan. Yang dokter tahu, kasus ADHD tidak dapat disembuhkan. Tetapi obat dapat mempermudah pasien ADHD menjalani hidup dan lebih fokus dalam hidupnya. Saat itu sebagai seorang ibu ya, of course saya khawatir. Paul kan masih kecil ya. Dia harus minum obat seumur hidup. Dan obat itu untuk otak. Saya takut ada efek samping pada otaknya. Saya ingin Paul completely stop mengkonsumsi obat-obatan untuk otaknya. Lalu saya bersama suami memutuskan untuk datang kepada Pastor Diki dan Pastor Henny yang adalah gembala Tuhan di gereja kami. Saya menceritakan semuanya dan mereka memberikan nasihat-nasihat terbaik sesuai firman Tuhan. Itu yang saya mau. Dan terus dengan tekun mendoakan kami. Salah satu yang diajarkan oleh mereka adalah kuasa perkataan. Memang dulu saya sering sekali marah dan tidak sabar terhadap Paul. Dan sering keluar perkataan-perkataan negatif. Seperti goblok, tolol, nakal, dan bandel. Pastor Henny bilang saya harus mulai mengubah perkataan-perkataan saya terhadap dia. Perkataan yang positif, perkatakan itu terhadap Paul. Mereka terus membimbing kami dengan tekun dan mendoakan supaya Paul juga bisa lepas dari obat-obatan yang harus dia minum seumur hidup itu. Pada akhirnya, satu saat saya memutuskan untuk menghentikan obat kedua, yaitu obat yang harus saya berikan di malam hari. Tetapi setiap hari saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong Paul completely lepas dari minum obat seumur hidup ini. Tapi saya bersyukur saya berada di gereja yang selalu mengajarkan kami untuk membangun iman yang teguh dan kokoh. Dan itu menjadi kekuatan untuk saya. Tetap bertahan dan percaya Tuhan pasti tolong kami. Seperti yang sering Pastor Diki perkatakan. Sebelum mendoakan kami, dia selalu mengingatkan, Tuhan pasti menolong. Ingat itu.
Waktu berlalu dan Paul lulus dari elementary, promoted to junior high school, SMP ya di Indonesia. Saat pendaftaran, saya tidak melaporkan bahwa anak saya didiagnosa ADHD. Saya mengimani dia sudah sembuh dari ADHD dan tidak perlu obat-obatan lagi. Puji Tuhan, tidak ada pertanyaan lanjut tentang diagnosa ADHD dari sekolahnya selama di 7th grade. Tidak ada juga telepon-telepon komplain dari gurunya. Tapi pada saat Paul memasuki 8th grade, sekolahnya tiba-tiba menelpon saya dan menanyakan bagaimana kasus ADHD Paul di elementary. Apakah Paul sudah sembuh total? Kaget saya. Saya pikir sudah selesai. Tapi iman saya teguh bahwa Paul sudah sembuh. Dan dengan yakin saya jawab, ya, dia sudah sembuh. Sejak itu, studi Paul semakin membaik, semakin maju. Ada kemajuan dalam fokus belajar juga. Saya lihat itu pada saat dia membuat homework di rumah. Dan pengaturan waktu yang lebih baik. Bahkan Paul memperoleh award khusus untuk kegigihannya dalam meningkatkan nilai-nilai pelajarannya, yaitu Awesomeness in Effort Award. Puji Tuhan. Di high school pun Paul tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Behaviornya juga berubah sama sekali. Orang-orang di sekelilingnya juga bisa lihat itu. Tidak lagi hiperaktif. Dia tidak pernah lagi memperoleh nilai D dan F. Selalu dia memperoleh A and B, right? Bahkan dia selalu, semakin saya melihat, dia selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa dan setia melayani Tuhan. Dengan mukjizat yang saya alami, kami alami ini membuat iman saya semakin bertumbuh dan semakin excited berjalan bersama Tuhan untuk mengalami kedahsyatan kuasa-Nya yang lebih besar lagi di dalam hidup ini. Expect the impossible because God will turn it into miracles. So, what's your perspective on this, Paul? So my transformation started when I redirected that hyperactive energy from something negative to something positive, which is my relationship with God. And eventually I decided to get baptized, and after that I changed my name from Dano to Paul. I'm so proud of you. Thank you. My son here. And I'm sorry for everything. So, this is our testimony. Ini kesaksian kami dan semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin mengalami pergumulan sama, tetap percaya Tuhan pasti tolong. God bless you all and Tuhan Yesus memberkati.